Penambahan kasus tertinggi sejak April 2020 yaitu 1.457 kasus per hari Rabu kemarin. Padahal Singapura cukup lihai mengendalikan pandemi, kita tahu, bahkan menyatakan siap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Lalu apa yang membuat Singapura kembali mengalami ledakan kasus COVID-19? Bergabung Duta Besar Republik Indonesia Singapura, Suryo Pratomo. Selamat malam Pak Dubes. Selamat malam, Mbak. Terima kasih Pak Dubes sudah meluangkan waktu. Kita tahu Singapura, Pak Dubes, salah satu negara yang cukup berhasil mengendalikan pandemi. Sehingga untuk wilayah Asia, khususnya di Asia Tenggara, salah satu negara yang dijadikan panutan. Karena penggunaan masker, artinya tingkat kedisiplinan, kepatuhan masyarakatnya sangat baik, tracingnya, penggunaan aplikasi, dan lain sebagainya. Tapi kita dikejutkan dengan kabar beberapa waktu belakangan angka COVID atau kasusnya ini naik bahkan paling tinggi semenjak April 2020. Apa yang terjadi di Singapura? Ya, memang varian Delta itu sejak awal diketahui tingkat penularannya sangat cepat dan kemudian itu yang dihadapi oleh Singapura. Awalnya Singapura memperkirakan penularan itu angkanya hanya di angka sekitar 100 atau 200 orang. Tetapi sejak 23 Agustus angkanya itu meningkat mulai ratusan, bahkan dalam 4 dari 5 hari terakhir itu di atas 1.000. Ini yang membuat dan membuka kesadaran bahwa sekali lagi memang varian Delta ini varian yang sangat menular sangat cepat. Oke, artinya memang varian Delta tidak terprediksi sehingga memang ini yang menyebabkan angka atau kasusnya mengalami lonjakan. Begitu juga dengan Vaskes yang ada di sana ya Pak Dubes. Kabarnya memang Vaskes cukup kewalahan rumah sakit ini untuk menangani pasien. Ya, itu mungkin beritanya terlalu berlebihan. Kemarin juga saya beberapa kali ditanya sampai katanya UGD tidak cukup, kemudian ICU juga penuh. Saya ingin sampaikan di Singapura itu jumlah bed yang ada itu sekitar 15.600. Kemudian jumlah yang agak sakitnya agak berat, ganggu pernafasan itu sekitar 160. Yang masuk di ICU itu hanya 19 orang dari kapasitas ICU mereka 1.000. Tetapi memang bagi Singapura jumlah 1.000 itu sudah cukup besar. Karena itu yang dilakukan oleh pemerintah Singapura sekarang ini, jangan panik. Kemudian orang toh sudah divaksinasi, fakta atau data-data yang ada di Singapura, orang yang meninggal itu adalah mereka yang belum divaksinasi. Dalam 2 minggu terakhir ada 4 orang yang meninggal, mereka adalah para lansia mempunyai komorbid dan belum divaksinasi. Karena itu yang dilakukan pemerintah Singapura, pertama kepada lansia untuk menjalani vaksinasi. Yang kedua adalah orang sekarang diminta untuk melakukan tes di rumah. Kalau kondisinya hanya mild, tidak perlu ke rumah sakit karena itu akan membuat rumah sakit menjadi tenaga kesehatan menjadi kelelahan. Karena itu isolasi mandiri di rumah bagi mereka yang punya kamar khusus. Tetapi kalau tidak punya kamar khusus, mereka boleh dirawat di rumah sakit. Memang pada tanggal 5 September angka yang dirawat di rumah sakit, tapi kondisinya light, cukup tinggi, bed occupancy ratio-nya pernah sampai rata-rata 80%, tapi kemudian karena untuk isoman di rumah angkanya kemudian menurun kembali. Intinya yang dilakukan oleh Singapura adalah jangan sampai kemudian semua orang hanya karena panik, merasa kemudian ada gejala, minta dirawat di rumah sakit. Itu yang sebetulnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. Oke, selain tadi pendekatan yang Pak Dubes sampaikan, menghadapi kenaikan atau lonjakan angka COVID-19 yang sekarang, bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Singapura? Kita tahu bahwa Singapura adalah negara yang cukup ketat untuk hal pembatasan. Apakah ini juga berdampak pembatasan di beberapa sektor atau mungkin juga pembatasan orang-orang yang masuk ke dalam Singapura itu sendiri? Kan salah satunya memang kegiatan sekolah tatap muka dihentikan untuk sementara waktu. Jadi siswa kembali belajar di rumah begitu. Jadi memang Singapura sejak awal, sejak Mei, mereka itu menerapkan pembatasan orang masuk ke Singapura. Bahkan sangat ketat, orang yang masuk Singapura harus menjalani karantina 14 hari. Nah, yang terjadi, sekali lagi, tingkatan kasus itu bukan karena impor, karena angka kasus impornya
setiap hari mungkin hanya 5, 4, 5 saja. Oke. Yang terjadi itu penularan di dalam komunitas Singapura, yang tadi saya katakan karena ada varian Delta, dan itu terjadi di tempat-tempat yang terjadi pengumpulan dan penumpukan orang. Mana itu? Biasanya di tempat perlintasan pergantian bis, atau di tempat perlintasan di MRT. Ini yang menyebabkan kasusnya penularannya sangat tinggi. Yang dilakukan oleh pemerintah Singapura sekarang ini adalah mengenai pendekatan di kesehatan Onyenko mengatakan tidak ada pengetatan kembali. Jadi masih tetap normal karena ini dianggap sebagai bagian dari masyarakat Singapura harus bersiap berdampingan dengan COVID-19. Tetapi sekali lagi Menteri Kesehatan menyampaikan ini penilaian ini akan sangat dinamis. Ada 2 ukuran yang akan nanti dilihat oleh pemerintah Singapura, akan melakukan pengetatan kembali atau tidak. Pertama adalah berapa jumlah orang yang dirawat di ICU. Yang tadi saya katakan, mereka punya 1.000 bed untuk ICU yang terisi 19. Karena itu dianggap oleh Menteri Kesehatan levelnya masih rendah. Yang kedua adalah bed occupancy rate. Berapa jumlah orang yang harus dirawat di rumah sakit. Nah, sekarang yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, untuk mereka yang ringan gejalanya, tidak perlu ke rumah sakit, dibangun kembali yang namanya tempat isolasi mandiri di Changi misalnya. Ada 250 bed yang sudah dipersiapkan, kan ada 1 tempat di NTUC sudah dioperasikan mulai hari ini, 250 bed, sehingga kemudian diharapkan tekanan ke rumah sakit itu bisa mereka kurangi. Ini mengenai anak-anak sekolah, sebetulnya yang ingin diperhatikan oleh Menteri Kesehatan adalah jangan sampai anak-anak itu tertular. Jadi belum ada sebetulnya kasus di anak-anak sekolah. Kalau ada 1-2 orang. Untuk menghindari itu, maka mulai tanggal 27 September yang akan datang, anak kelas 1 sampai kelas 5, ya, kelas 1 sampai kelas 5, diminta untuk belajar dari rumah, home based learning. Nah, Singapura sendiri sebetulnya sebelum COVID sudah menerapkan, karena teknologi mereka sudah maju, sudah menerapkan yang disebut dengan home based learning. Jadi Singapura dari awal sudah memperkirakan satu saat anak-anak itu tidak harus setiap hari ke sekolah. Minggu 1 hari dilakukan di rumah. Nah, kali ini karena sedang kasusnya tinggi, anak kelas 1 SD sampai kelas 5 SD selama 2 minggu sejak 27 September nanti diminta untuk belajar dari rumah. Begitu, Mbak. Pak Dubes Tommy, Singapura kembali menerima wisatawan Indonesia dan atau penumpang transit dari Indonesia. Kalau saya tidak salah, koreksi kalau saya salah, per 22 September ya. Nah, dengan adanya kenaikan atau lonjakan ini, apakah akan berdampak pada penutupan sementara kembalikah atau bagaimana? Jadi yang tadi saya katakan, Singapura membagi setiap negara itu dalam 4 kategori. Nah, Indonesia sendiri masuk dalam kategori 4. Sebelumnya Indonesia bahkan transit dilarang. Tetapi Singapura nilai setiap saat perkembangan di setiap negara. Apa yang dilakukan di Indonesia, apa yang dilakukan oleh pemerintah, dinilai pemerintah Singapura sesuatu yang sangat baik. Kasus di Indonesia menurun sangat tajam. Karena itu mulai tanggal 22 September yang lalu, orang yang datang dari Indonesia boleh transit, bukan boleh wisata ya. Jadi masuk Singapura masih belum boleh, tapi orang yang transit di Singapura diperbolehkan. Kenapa ini penting? Karena banyak warga Indonesia yang hendak bepergian ke negara lain itu biasanya memang transit di Singapura. Nah, kemarin selama lebih dari 2 bulan mereka itu harus terbang ke Doha, terbang ke Dubai atau terbang ke Tokyo, tidak bisa transit di Singapura. Tanggal 22 September warga negara Indonesia perkenankan untuk transit di Singapura, tetapi untuk masuk Singapura tetap belum diperbolehkan. Oke, Pak Dubes Tommy, sebelumnya kita tahu bahwa Singapura menyatakan kesiapannya untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 dan untuk menuju ke arah tersebut pun banyak hal yang dilakukan, seperti misalnya capaian vaksinasi di sana yang terus dikejar, bahkan sekarang sudah lebih dari 80%, 82% kalau saya tidak salah. Namun Singapura harus ada di kondisi yang tidak aman untuk sementara waktu untuk sekarang. Nah, apa yang bisa kita ambil, Indonesia ambil pelajaran, mengingat Pak Dubes tahu Indonesia kasusnya sedang turun, trennya sedang melandai, tapi banyak pelonggaran, banyak relaksasi, kemudian ada revenge travel,
di mana kita juga ada waspada ancaman gelombang ketiga juga, kenaikan juga. Apa yang bisa dibagikan, Pak Dubes? Saya kira apa yang dilakukan oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan ini sangat baik sekali, bahwa kondisi di Indonesia sudah menurun, tapi kita tetap berhati-hati. Yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, tetap melakukan pengawalan pada terhadap orang masuk ke Indonesia. Karena itu pemerintah sejak 15 September sudah menetapkan pintu masuk ke Indonesia hanya 2, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Samratulangi di Manado. Ini langkah yang sangat baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari Singapura, sekali lagi memang kita harus berhati-hati terhadap varian yang baru ini. Varian Delta bagi Singapura, mereka kan terkaget-kaget ketika tanggal 8 Mei ditemukan kasus orang yang membawa varian Delta ini. Dan setelah varian Delta masuk ke Singapura, kita lihat sampai sekarang, angka kasusnya itu menyebabkan peningkatan yang sangat luar biasa. Yang tadinya hanya di bawah 10, sekarang sudah di atas 1.000. Nah, pelajaran bagi kita, sekali lagi varian Delta, varian Lambda, varian MU, ini menurut saya harus kita waspadai. Karena itu kita harus dukung upaya pemerintah untuk memang kita batasi tetap masuknya orang asing. Pemerintah akan melakukan pengetatan, bahkan karantina. Yang dilakukan Singapura, sekali lagi, kasus impornya sangat rendah. Kasus penularan di dalam masyarakat yang tinggi disebabkan karena sudah terlanjur masuk varian Delta. Ini yang sekali lagi pelajaran bagi kita, jangan sampai kemudian Lambda dan MU yang masih belum kita tahu bagaimana penularannya, tapi varian Delta sudah ada di Indonesia. Tapi sekali lagi alhamdulillah kita bisa mengendalikan, mudah-mudahan seluruh warga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, karena itulah kunci paling utama untuk menghindari tertular. Dan yang terakhir adalah vaksinasi. Pemerintah yang mengencarkan vaksinasi, menurut saya ini adalah langkah yang paling benar. Pelajaran dari Singapura, mereka yang tidak divaksinasi memang bisa mengalami sakit yang berat dan kemudian bahkan sampai meninggal dunia. Tetapi mereka yang divaksinasi, gejalanya itu ringan dan kemudian bisa cepat pulih. Ini yang saya kira modal bagi kita, dan Indonesia menurut saya sudah melakukan upaya vaksinasi yang luar biasa. Luhut sudah menyampaikan kita akan berupaya untuk memvaksinasi 2 juta orang per hari. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan di akhir tahun ini persentase orang yang sudah divaksinasi 2 kali sudah semakin meningkat, apalagi aplikasi Peduli Lindungi terus diperbaiki. Mudah-mudahan masyarakat mendukung upaya pemerintah untuk jangan sampai kemudian terjadi peningkatan kembali. Betul. Seberapa ketat penanganan pengendalian pemerintah, kalau masyarakatnya tidak waspada, tidak taat pada prokes, percuma, begitupun juga sebaliknya ya. Mudah-mudahan kondisi Singapura berangsur aman, berangsur kembali normal ya. Terima kasih Pak Dubes Suryo Pratomo sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Pak. Baik, terima kasih.